Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dengan pelajaran kimia bersama Budian. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar materi kelas 12 MIPA semester 1 yang paling awal, yaitu tentang sifat koligatif larutan. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim supaya kita diberi kemudahan dalam memahami materi sifat koligatif larutan kali ini. Kompetensi dasar yang harus kita capai hari ini yaitu menganalisis fenomena sifat koligatif larutan. Ada satu materi pokok hari ini, yaitu tentang diagram fase atau diagram PT. Sebelum kita memahami lebih lanjut tentang sifat koligatif larutan, kita perhatikan gambar ini terlebih dahulu, anak-anak. Ada gambar apa di sini? Ya, gambar mobil yang bisa berjalan di daerah salju. Kalian perhatikan, anak-anak. Secara logika, mobil ini kan seharusnya tidak bisa berjalan ya. Mengapa? Karena air radiator itu pasti akan membeku. Kenyataannya, mobil ini masih tetap bisa berjalan karena pada air radiator ini ditambahkan dengan senyawa etilen glikol. Sehingga air radiator itu tidak dapat membeku. Mengapa? Kita lanjutkan dengan fenomena yang kedua. Bagi seseorang yang memiliki penyakit tekanan darah tinggi, seharusnya kan dilarang mengkonsumsi garam berlebihan ya. Hal tersebut menyebabkan kandungan natrium dalam darah meningkat, sehingga menyebabkan peristiwa hipertonik, yaitu air sulit dikeluarkan oleh ginjal. Mengapa? Fenomena yang berikutnya, pada saat kita mendidih air, itu pasti dalam suhu 100 derajat Celcius. Air baru dikatakan mendidih. Bila air tersebut kita tambahkan dengan gula, maka perlu penambahan suhu di atas 100 derajat Celcius untuk dapat mendidihkan larutan gula tersebut. Mengapa? Semua peristiwa di atas, ketiga peristiwa tersebut, itu merupakan penerapan dari sifat-sifat koligatif larutan pada kehidupan kita sehari-hari. Jadi, apa sih sifat koligatif larutan itu? Sifat koligatif larutan adalah sifat fisik larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi bergantung pada jumlah partikel zat terlarutnya. Nah, sifat koligatif larutan itu meliputi yang pertama, penurunan tekanan uap jenuh disimbolkan dengan delta P. Yang kedua, kenaikan titik didih disimbolkan dengan delta TB. Yang ketiga, penurunan titik beku disimbolkan dengan delta TF. Dan yang keempat yaitu tekanan osmotik disimbolkan dengan Pi. Jadi ada 4 sifat koligatif larutan. Nah, untuk lebih memahami dari sifat koligatif larutan ini anak-anak, ini adalah diagram fase atau diagram PT, di mana sumbu X ini merupakan sumbu T, sumbu suhu ya, sedangkan sumbu Y ini merupakan tekanan. Di sini ada 3 fase zat anak-anak. Yang pertama, padat, cair, dan gas. Garis yang lurus ini adalah garisnya pelarut. Sedangkan garis yang putus-putus ini
merupakan garisnya larutan. Kita coba menjelaskan anak-anak. Cair menjadi padat, itu namanya apa anak-anak? Ya, membeku. Kemudian cair menjadi gas, namanya menguap. Nah, karena cair menjadi padat ini disebut dengan proses pembekuan, maka garis FI ini disebut dengan garis beku pelarut. Ya. Sedangkan IG ini disebut garis didih pelarut. Maka garis yang putus-putus EJ ini disebut garis beku larutan. Sedangkan JH disebut garis didih larutan. Titik C di sini ini merupakan titik didihnya pelarut. Sedangkan titik D ini disebut sebagai titik didihnya larutan. Jadi ini ya, titik G di sini, titik G ini disebut sebagai titik didih pelarut, sedangkan H di sini disebut titik didih larutan. Sehingga kalau ditarik garis lurus ke sumbu X, maka C dan D ini merupakan delta TB, yaitu kenaikan titik didih. Garis F di sini merupakan titik beku pelarut, sedangkan titik E merupakan titik beku larutan. Sehingga kalau ditarik lurus garis di sumbu X, maka AB ini disebut dengan penurunan titik beku atau delta TF. Begitu anak-anak. Ya, untuk penjelasan diagram fase atau diagram PT ini. Nah, terima kasih. Kalian bisa mencari literasi-literasi yang lainnya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.